Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari azani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sungguhnya kita hidup di dunia ini diwajibkan oleh Allah SWT untuk beribadah sampai kematian menyebut. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah SWT menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Dan ketahuilah saudaraku, kita ini hidup di antara dua masa, yaitu masa lalu, masa yang terlewat dan tidak akan mungkin kita kembali kepadanya. Yang kedua yaitu masa depan, masa yang akan datang. Namun sungguhnya itu bukanlah sesuatu yang pasti bagi kita, karena kita tidak tahu kapan dan di mana ajal akan menjemput kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang tahu di bumi, di tanah mana ia akan meninggal. Sedangkan dari kita pasti akan menghadapi kematian. Kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah fama zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap tiap bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sungguhnya pahlamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Barang siapa yang jauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia memperoleh kemenangan, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dan nasihat agar kita selalu memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya kematian. Sebagaimana di sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Abu Nuaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang Arab Badu yang datang kepadanya. Lalu beliau bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faragaka qabla syughlika, wa ginaka qabla fakrika." Iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lainnya. Hayataka qabla mautika, pertama, hidupmu sebelum matimu, karena hidup ini adalah modal kita, waktu kita, tempat kita untuk menanam amal-amal kebaikan untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Dan sebaik-baiknya adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa,
dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa syababaka qabla haramika." Kedua, masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena seorang yang muda masih memiliki tubuh yang sehat dan kuat, sehingga bisa melangkah dan melakukan apa yang diinginkannya. Berbeda dengan orang yang sudah tua, yang sudah tidak memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wasihhataka qabla saqamika." Ketiga, sehatmu sebelum sakitmu. Kesehatan merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kekayaan yang melimpah, tidak ada yang bisa mengetahui nilainya kecuali orang-orang yang menderita sakit. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa faraghaka qabla syughlika." Keempat, masa luangmu sebelum masa sempitmu. Karena kebanyakan dari orang menggunakan waktu luangnya dengan kegiatan yang sia-sia sehingga dia rugi dan tertipu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia mengalami kerugian dan tertipu oleh kedua kenikmatan tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa ginaka qabla fakrika." Kelima, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Karena ketika seorang yang kaya, maka dia bisa memanfaatkan harta rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan sebelum datangnya ajal kepadanya atau sebelum datangnya hari kiamat. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Wahai orang-orang beriman, infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian harta rezeki yang telah kami berikan sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi bersahabatan dan akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun kematian akan mendatangi manusia dan pasti akan datang. Haruslah diwaspadai dan setiap orang hendaklah memanfaatkan umur dan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita lihat teladan yang utama yaitu salafus saleh. Mengetahui metode mereka memanfaatkan waktu hidupnya, maka kita akan takjub, kita akan terkagum melirik cara manusia-manusia pilihan generasi yang utama itu sangat memperhatikan masalah ini. Imam Az-Zahabi menyebutkan tentang kisah dari seorang alim yaitu Ibrahim bin Mihran, bahwa pekerjaan beliau sebagai tukang kayu. Apabila beliau mendengar azan berkumandang, sedangkan beliau tengah menggunakan palunya tersebut, maka beliau bersegera meletakkan palunya, bersegera memenuhi panggilan ilahi. Alangkah cepatnya salafus saleh dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara saat ini ketika kita mendengar azan berkumandang, menyeru salat berjamaah menuju kesuksesan dan kebahagiaan, kita tak bersantai, disibukkan terus dengan pekerjaan, sehingga kita melalaikan waktu salat. Tentang bagaimana salafus saleh memanfaatkan waktu hidupnya, mereka senantiasa memanfaatkan setiap waktu yang bergulir dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan para ulama yang lainnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Banyak kisah masyhur lainnya yang menunjukkan betapa mereka sangat memperhatikan kehidupannya
Karena kehidupan akan ditanya dan bertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamati min indi rabbi hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afna, wa an syababihi fima ablah, wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, wa madza amila alima." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di sirapnya sampai dia tanya tentang 5 perkara. Tentang usianya, apa yang dia gunakan dengan usia tersebut. Tentang masa mudanya, apa yang dia gunakan dengan masa mudanya tersebut. Dan tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana diinfakkan. Dan apa yang telah berbuat dengan ilmu yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada saat itu tidaklah lagi bermanfaat misalan yang telah lewat masanya. Mudah-mudahan peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang kematian dan penyesalan orang-orang yang kedatangan kematian karena tidak memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya ini mendorong dan selalu mengajak kita untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghentikan dari berbagai kemaksiatan kepadanya. Mudah-mudahan yang sedikit khatib sampaikan ini bisa mengubah kesadaran kita sehingga kita akan selalu mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya amal. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadi al hajah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.